Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai, saya Fitri Dasrianti Harahap. Kali ini saya akan membahas tentang use case diagram dan activity diagram pada mata kuliah dasar pengembangan perangkat lunak. So, welcome to my presentation. Yang pertama, mari kita bahas pengertian dari use case diagram. Menurut terbitan Umsida Press buku rekayasa perangkat lunak, pengertian use case diagram. Use case diagram adalah teknik untuk merekam persyaratan fungsional sebuah sistem, menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Nah, use case diagram menekankan kepada apa yang diperbuat oleh sistem dan bukan bagaimana. Nah, use case diagram ini merupakan sebuah pekerjaan tertentu, misalnya login ke sistem. Pada komponen use case diagram, di sini contoh sebagai pembeli. Pembeli ini disebut dengan aktor, yang mana ada garis yang menunjukkan communication dan konfirmasi pembayaran adalah sebagai use case. Nah, perlu diperjelas lagi untuk sebagai catatan, use case diagram adalah penggambaran sistem dari sudut pandang pengguna. Bagaimana cara menentukan use case dalam suatu sistem? Yang pertama, pola perilaku perangkat lunak aplikasi, dan yang kedua, gambaran tugas dari sebuah aktor. Yang ketiga, sistem atau benda yang memberikan sesuatu yang bernilai kepada aktor. Dan yang keempat, apa yang dikerjakan oleh suatu perangkat lunak. Lalu ada pun realisasi dalam use case diagram. Yang pertama ada asosiasi. Asosiasi relasi ini digunakan untuk menghubungkan para aktor dan case di dalam suatu diagram. Asosiasi ini dapat digambarkan dalam dua arah, tergantung dari kedudukan aktornya. Yang kedua ada generalisasi. Relasi ini menyatakan hubungan hierarkis, turunan atau menyatakan suatu bagian dalam satu komponen, sehingga aktor dapat diturunkan menjadi aktor-aktor yang lain atau use case dapat didekomposisi atau diturunkan menjadi use case yang lain. Yang ketiga di sini ada dependensi. Relasi ini menyatakan suatu hubungan sematik antara unsur-unsur modeling yang mana perubahan satu elemen atau unsur model, unsur yang mengalir masuk dapat mempengaruhi unsur modeling yang lain, unsur yang dependen. Dan yang terakhir ada relasi agregasi, yang mana agregasi adalah bentuk hubungan yang lebih khusus dari asosiasi di mana sebuah objek memiliki life-cycle-nya sendiri, tapi dengan kepemilikan dan class child tidak dapat memilih kelas parent-nya. Nah, lanjut kepada komponen yang keempat pada use case diagram. Yang pertama ada include, yang mana include yaitu kelakuan yang harus terpenuhi agar sebuah event dapat terjadi, di mana pada kondisi ini sebuah use case adalah bagian dari use case lainnya. Yang kelima ada extend, yang mana extend ini kelakuan yang hanya berjalan di bawah kondisi tertentu seperti menggerakkan alarm. Nah, lalu apa sih manfaat dari use case diagram ini? Nah, manfaatnya pada use case diagram akan sangat membantu kita dalam menyusun kebutuhan requirement analisis sebuah sistem. Use case diagram akan digunakan untuk mengkomunikasikan rancangan sistem dengan klien dan merancang test case untuk semua fitur yang ada pada sistem. Nah, masuk ke pengertian activity diagram, yang mana terbitan Umsida Press dalam buku ajar rekayasa perangkat lunak. Activity diagram merupakan stage diagram khusus, di mana sebagian besar stage adalah action dan sebagian besar transisi di-trigger oleh selesainya stage sebelumnya, internal processing. Nah, lalu apa sih manfaat dari activity diagram? Manfaat activity diagram digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah atau aktivitas suatu sistem. Berikut merupakan contoh use case diagram dan activity diagram.
Untuk penggambaran use case diagram ini saya menggunakan Lucidchart. Hal yang paling pertama untuk menggambarkan use case diagram dengan menggunakan kontainer, yang mana kontainer ini berfungsi untuk menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Pada contoh use case diagram ini saya menggambarkan use case diagram dalam sistem penjualan. Di sini saya menggunakan 3 aktor, yang mana aktor pertama adalah pembeli, aktor kedua adalah bagian penjual, dan aktor ketiga adalah bagian keuangan. Aktor ini berfungsi untuk berinteraksi dengan sistem. Selanjutnya saya gunakan horizontal rule, atau dalam simbol dinamakan association relationship, yang mana garis ini sebagai penghubung antara aktor dengan use case yang saling berinteraksi. Dari garis penghubung tersebut kemudian use case name, jelaskan bagian utama dari kegunaan sistem. Dari gambar terlihat aktor pertama, pembeli dalam sistem penjualan, melakukan login ke dalam sistem, lalu melakukan session login. Setelah berhasil dari session login tersebut, pembeli dapat melihat data produk. Lalu aktor pembeli tersebut input shopping chart atau memilih barang. Setelah pemilihan barang yang ingin dibeli oleh pembeli, aktor pembeli melakukan check out dari apa yang telah dipilih atau diinput oleh aktor pembeli. Yang terakhir, aktor pembeli dapat melakukan konfirmasi pembayaran. Lalu lanjut pada aktor kedua, yaitu bagian penjualan. Bagian penjualan melakukan cek pemesanan yang masuk. Setelah aktor kedua, bagian penjualan melakukan cek pemesanan yang masuk, aktor ketiga, bagian keuangan, dapat melakukan validasi transfer pembayaran yang masuk dan mencetak invoice untuk pembeli. Nah, pada login ke dalam sistem itu merupakan extend untuk session login. Mengapa extend? Karena pada sebelumnya yang kita bahas, extend itu merupakan kelakuan yang hanya berjalan di bawah kondisi tertentu. Nah, pada login ke dalam sistem itu merupakan extend atau tindakan yang berjalan di bawah kondisi session login. Pada tampilan data produk ke input shopping chart itu juga merupakan extend, karena tampilan data produk tersebut merupakan tindakan yang berjalan di bawah kondisi input shopping chart. Nah, pada checkout ke input shopping chart, hal tersebut merupakan include, karena include tadi yang kita bahas pada sebelumnya merupakan kelakuan yang harus terpenuhi agar sebuah event dapat terjadi. Dan untuk mendapatkan barang, pembeli harus melakukan checkout. Lanjut untuk membuat activity diagram, yang mana activity diagram ini merupakan action dari use case diagram. Pertama yang harus kita lakukan dengan menginput option loop, yang mana option loop itu untuk kondisi dari activity diagram. Yang mana pada contoh activity diagram ini saya ingin membuat activity diagram untuk melakukan login dalam sistem penjualan. Di mana yang pertama ada titik hitam yang merupakan simbol start atau mulai, dengan memasukkan username lalu memasukkan password, kemudian melakukan validasi login, yang mana dari hal tersebut untuk melakukan validasi login ada kemungkinan 2 cara untuk melakukan validasi login.
Jadi pertama, ketika user melakukan validasi login, hal yang terjadi adalah session login aktif. Dan ketika session login aktif, user dapat masuk ke dalam sistem penjualan. Maka masuk ke dalam sistem penjualan tersebut dinyatakan valid dan end atau selesai. Dan kemungkinan kedua, user tidak validasi login. Dari hal tersebut, user tidak dapat masuk ke dalam sistem penjualan, yang artinya dinyatakan tidak valid dan end atau selesai. Sekianlah presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena di sini saya masih dalam tahap proses belajar. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.